Nasib polisi yang menolak laporan bos rental yang menjadi korban penembakan kini berada di ujung tanduk. Pasalnya usai peristiwa penembakan viral, diketahui bahwa bos rental Ilyas Abdurrahman nekat mengejar pelaku penggelapan mobil lantaran laporannya ditolak mentah-mentah oleh Polsek Cinangka. Saat ini Kepala Polsek, Kapolsek, dan 3 petugas Polsek Cinangka diperiksa bagian profesi dan pengamanan, Provos. Kepolisian Resor Cilegon yang berada di wilayah Kepolisian Daerah Banten. Diketahui dari pengabaian permintaan tersebut, berdampak pada penembakan penyewa mobil yang menghilangkan nyawa pemilik usaha persewaan mobil. Pemeriksaan ini dibenarkan Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, seperti dimuat kompas.id. Ada 4 petugas yang sekarang diperiksa, termasuk diantaranya Kapolsek Cinangka, katanya. Pemeriksaan tersebut tidak lain untuk mengklarifikasi mengenai kabar penolakan pendampingan yang disampaikan keluarga korban. Dia menuturkan, Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan sudah membeberkan kronologi kejadian, mulai dari kedatangan keluarga korban hingga alasan penolakan pendampingan. Dari keterangan yang disampaikan Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan diketahui bahwa pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, sekitar pukul 3.10 waktu Indonesia Barat, 7 orang datang ke kantor Polsek Cinangka menggunakan mobil minibus. Mereka yang mengaku dari perusahaan leasing atau pembiayaan kredit datang meminta bantuan pendampingan untuk mengambil atau menarik mobil lantaran bermasalah. Waktu itu, kedatangan 7 orang tersebut diterima langsung Brigadir Dery selaku anggota piket yang saat itu sedang bertugas. Sebelum menanyakan kasus lebih lanjut, Brigadir Dery meminta bukti legalitas kendaraan yang akan ditarik itu. Ada satu yang mengaku sebagai pemilik mobil, namun, yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan legalitas kendaraan, kata Asep. Selanjutnya, Brigadir Dery menghubungi Kapolsek Cinangka AKP Asep untuk meminta petunjuk. Kemudian, Kapolsek menginstruksikan anak buahnya itu agar memberikan pemahaman kepada ke-7 orang itu supaya membuat laporan terlebih dahulu sebagai dasar pihak kepolisian. Jangan sampai upaya kepolisian untuk memberikan pendampingan tersebut justru melanggar hukum, kata Asep. Namun, setelah diberi pemahaman tersebut, ke-7 orang itu langsung pergi ke arah Cilegon. Terkait pemberitaan yang ada, ucap Asep, faktanya personel piket Polsek Cinangka sudah merespons permintaan pendampingan. Meskipun demikian ada beberapa hal yang perlu disampaikan pihak kepolisian sebagai dasar hukum agar dalam pelaksanaannya di lapangan tidak ada aturan yang dilanggar. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko, komplain, atau hal-hal yang tidak diinginkan, ucapnya.